saya Afrinda Sinurat dengan NPM 1914151042 dari Kehutanan Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yaitu Analisis Hubungan Curah Hujan dan Parameter Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran atau SPBK dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan untuk menentukan nilai ambang batas kebakaran. Nah, jurnal ini ditulis oleh Nur Isnaini, Bandi Sasmito, Abdi Sukmono, dan Indah Prasasti. Nah, yang menjadi pokok bahasan pada presentasi ini, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan analisa, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi saat musim kemarau panjang di berbagai wilayah seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan menurut Fuller tahun 1995 bahwa unsur-unsur iklim berpengaruh sangat besar terhadap kebakaran hutan dan lahan. Nah, salah satu data satelit yang dapat memberikan informasi curah hujan adalah data Kimmerer. Dan kita membahas tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian pada jurnal ini ada 3. Yang pertama itu mengkaji hubungan antara curah hujan dan parameter sistem peringkat bahaya kebakaran hutan atau SPBK terhadap kejadian kebakaran. Yang kedua itu mendapatkan nilai ambang batas curah hujan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan yang ketiga itu mengetahui sebaran wilayah potensi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan periode waktu yang digunakan, yaitu 7 hari, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari sebelum kebakaran. Pokok bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini didefinisikan sebagai pembakaran yang tidak tertahan dan dapat menyebar secara bebas serta mengonsumsi bahan bakar yang tersedia di hutan. Antara lain terdiri dari serasa, rumput, cabang kayu, dan pahatan kayu maupun batang kayu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan faktor iklim dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, faktor cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan ini. Misalnya seperti kelembapan udara. Kelembapan udara ini menentukan kandungan air bahan bakar dan terjadinya kebakaran. Yang kedua itu suhu udara. Suhu udara ini mempengaruhi kekeringan suatu wilayah, terutama pada musim kemarau. Yang ketiga itu curah hujan. Nah, curah hujan ini mempengaruhi kelembapan dan kandungan air dalam bahan bakar. Yang keempat itu angin. Angin ini membantu pengeringan bahan bakar dan menentukan arah penjalaran api. Kemudian saya akan menjelaskan tentang indeks cuaca kebakaran. Kegunaan dari indeks cuaca kebakaran ini adalah untuk menghitung pengaruh cuaca terhadap bahan bakar hutan dan kebakaran hutan. Sistem ini terdiri dari 6 komponen khusus, yaitu yang pertama FFNC. FFNC ini digunakan sebagai indikator potensi tingkat kemudahan penyulutan api. Yang kedua itu DMC. DMC ini merupakan peringkat numerik dan kelembapan rata-rata dari lapisan tanah organik yang tidak padat dengan kedalaman sedang. Yang ketiga itu DC. DC ini digunakan sebagai indikator potensi kekeringan dan potensi terjadinya kabut asap. Yang keempat itu adalah ISI. ISI ini digunakan sebagai indikator untuk kesulitan pengendalian kebakaran. Yang kelima itu adalah BUI. BUI merupakan peringkat numerik dari tingkat bahan bakar yang akan dikonsumsi dan merupakan kombinasi dari DMC dan DC. Yang keenam itu adalah FWI. FWI merupakan indikator peringkat bahaya kebakaran secara umum. Kode ini digunakan sebagai indikator perkiraan kesulitan pengendalian kebakaran. Pokok pembahasan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Bengkali, dan Kota Dumai. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras yaitu laptop dan perangkat lunak yaitu ARCView, IBM SPSS, statistika, mikroskop optis, dan mikroskop visio. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder sistem peringkat bahaya, data lapangan pemadaman kebakaran, data curah hujan dari data satelit Kimmerer, data batas administrasi wilayah Indonesia, dan data penurun lahan daerah Sumatera Selatan. Tahapan pada penelitian pada jurnal ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Penelitian pada jurnal ini dilaksanakan melalui proses ekstraksi dan SPBK serta perhitungan nilai curah hujan dan parameter SPBK.
Perhitungan data distribusi kelompok menggunakan rumus. Yang pertama dengan menentukan rentang atau range. Range R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Yang kedua itu menentukan banyak kelas interval atau K. K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Yang ketiga itu menentukan panjang kelas interval atau P. P sama dengan rentang per banyaknya kelas atau K. Yang keempat itu menentukan batas bawah kelas. Dan saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pertama kita akan membahas hasil. Pada grafik, parameter FFMC mengembangkan tingkat kemudahan penyelutan api. Nah, FFMC 0 cenderung berada pada puncak tertinggi. Dan pada grafik FWI merupakan parameter yang mengembangkan tingkat kesukaran pemadaman kebakaran. Nah, nilai rata-rata pada grafik FWI saat terjadinya kejadian kebakaran pada penelitian ini lebih besar dari 13. Mari kita perhatikan tabel 1, yaitu rentang nilai curah hujan 7 hari. Nah, pada kelas pertama itu nilai interval 0,0000 sampai 15,833 dengan frekuensi 92 dan peluangnya itu 0,92. Kelas 2 itu nilai intervalnya itu 15,834 sampai 31,667 dengan frekuensi 5, peluangnya itu 0,065. Saudara-saudari bisa melihat pada tabel 1. Nah, nilai curah hujan 7 hari sebelum kejadian kebakaran masuk ke dalam kelas 1 sampai 3. Kemudian kita lihat pada tabel 2, yaitu rentang nilai curah hujan selama 30 hari. Nah, pada kelas 1 nilai intervalnya itu 0,0000 sampai 43,653 dengan frekuensinya 46 dan peluangnya itu 0,46. Teman-teman bisa lihat pada tabel itu supaya lebih paham. Nah, nilai curah hujan 30 hari sebelum kejadian kebakaran masuk ke dalam kelas 1 sampai 4 dengan nilai sebesar 0,000 mm sampai 174,615 mm. Kemudian perhatikan pada tabel 3 rentang nilai curah hujan 60 hari. Pada kelas pertama yaitu 0,022 sampai dengan 102,244 dengan frekuensi 47, peluangnya itu 0,47. Nah, nilai curah hujan 60 hari sebelum kejadian kebakaran masuk ke dalam kelas 1 sampai kelas 4. Nah, pada tabel yang keempat yaitu nilai curah hujan 90 hari sebelum kejadian kebakaran masuk ke dalam kelas 1 sampai 40. Di mana kelas 1-nya itu dengan nilai interval 0,822 mm sampai 135,211 dengan frekuensi 27 dan peluangnya itu 0,27. Dan teman-teman juga bisa melihat pada gambar 1, yaitu peta potensi bencana kebakaran hutan dan lahan tiap periode waktu 7 hari, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari sebelum kebakaran. Nah, wilayah dengan warna kuning merupakan wilayah yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan wilayah yang tidak berpotensi digambarkan dengan warna hijau. Dan kita masuk ke dalam pembahasan. Luas sebaran wilayah berpotensi kebakaran yang terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan itu sangat bergantung pada besarnya curah hujan yang tidak merata. Adanya kejadian kebakaran mengindikasikan nilai curah hujan pada area tersebut rendah sehingga mengakibatkan kekeringan yang tinggi. Yang ketiga itu penentuan sebaran wilayah berpotensi kebakaran ini berdasarkan nilai ambang batas tiap periode waktu yang telah didapatkan. Kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yakni kesimpulan. Nah, pada jurnal ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu, nilai curah hujan rata-rata 90 hari sebelum kebakaran sebesar 335 mm, CH60 rata-rata sebesar 185 mm, CH30 rata-rata sebesar 79 mm, CH7 rata-rata sebesar 19 mm, dan nilai curah hujan saat kejadian kebakaran CH sampai 0 rata-rata sebesar 3 mm. Yang kedua, penetapan nilai ambang batas curah hujan terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan 100 titik kejadian pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan mengambil tingkat kepercayaan minimal 80%.
Dan yang ketiga, tiap periode menghasilkan sebaran wilayah yang berbeda-beda dan semakin mendekati waktu pengamatan kejadian, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016, wilayah potensi semakin mengecil. Dan penjelasan yang boleh saya sampaikan, jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Terima kasih.